Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi perhitungan biaya berdasarkan proses costing. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, dalam kebanyakan bisnis manufaktur, biaya dipertanggungjawabkan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem akumulasi biaya, yaitu ada job order costing system dan proses costing system. Adapun definisi dari proses costing system adalah sebagai berikut, yaitu proses produksi di mana perusahaan memproduksi barang secara kontinu dengan tujuan untuk mengisi persediaan atau kita sebut dengan istilah make to stock. Berikutnya, perhitungan harga pokok produksi dilakukan pada setiap akhir periode dan untuk perhitungan harga pokok produksi per unit di sini sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi dalam suatu periode. Selanjutnya perlu diketahui juga bahwa untuk mengenai karakteristik sistem biaya proses yang diterapkan pada perusahaan manufaktur, diantaranya adalah seperti yang sudah kita bahas pada definisi sebelumnya, yaitu proses costing ini merupakan sistem produksinya berjalan secara terus-menerus atau continuous. Dan untuk produk yang dihasilkan merupakan produksi massal dan bersifat seragam. Jadi variasinya mungkin sedikit sehingga bisa disebut juga dengan homogen. Dan tujuan produksinya adalah untuk membentuk persediaan atau disebut juga dengan inventory sehingga kita mengenalnya dengan make to stock. Adapun dalam implementasinya, perusahaan yang menggunakan proses costing ini, contohnya ada perusahaan yang memproduksi baja atau perusahaan yang memproduksi kertas, kemudian perusahaan-perusahaan yang memproduksi minuman, makanan kaleng, ataupun pabrik yang mengolah untuk kelapa sawit, kemudian pabrik yang membuat bumbu masakan, ada juga produksi bahan kimia ya, pasta gigi, alat-alat kecantikan, dan lain sebagainya. Namun, proses costing ini juga dapat digunakan atau dapat diimplementasikan pada perusahaan perakitan, contohnya saja PT Panasonic, kemudian PT General Electric, Compaq, dan masih banyak lagi perusahaan yang lainnya. Berikut ini merupakan ilustrasi dari proses costing. Jadi proses costing merupakan metode akuntansi yang menelusuri dan mengakumulasi biaya langsung, seperti bahan langsung, tenaga kerja langsung, serta mengalokasikan biaya tidak langsung dari proses manufaktur. Misalkan saja ada biaya manufaktur tidak langsung. Hal tersebut misalnya terdapat pada Departemen A dan Departemen B, di mana prosesnya dimulai dari Departemen A, kemudian berlanjut ke Departemen B. Dari Departemen B ini akan menghasilkan output berupa barang jadi dan dapat selanjutnya dihitung harga pokok penjualannya. Selanjutnya, agar kita dapat menyusun harga pokok produksi berdasarkan proses costing, maka kita perlu untuk memahami tahapan dalam proses costing yang terdiri dari 5 langkah. Langkah pertama adalah membuat unit fisik atau aliran bahan sehingga kita memerlukan untuk meringkas aliran unit fisik dari output. Langkah yang kedua adalah menghitung unit ekuivalen. Langkah yang ketiga, menghitung biaya per unit ekuivalen. Yang keempat adalah menghitung total biaya. Dan yang kelima adalah mengalokasikan total biaya atau melakukan pembagian total biaya. Karena di sini kita harus mengalokasikan total biaya untuk barang jadi dan persediaan work in proses akhir. Proses costing ini dapat diterapkan pada perusahaan yang berproduksi dengan satu departemen atau perusahaan yang berproduksi dengan lebih dari satu departemen produksi. Tentunya dengan beberapa pertimbangan, 5 pertimbangan yang bisa kita pelajari seperti tidak terdapat barang dalam proses awal atau WIP awalnya itu tidak ada. Jadi kita sebut WIP awalnya 0. Atau karena terdapat WIP awal, bisa juga terdapat produk rusak, dan terdapat alokasi overhead cost dari departemen penunjang ke departemen utama.
Misalnya saja departemen penunjangnya itu ada departemen sumber daya manusia, departemen maintenance, dan kemudian dialokasikan ke departemen utama. Misalnya saja departemen utamanya itu ada departemen assembling, ada departemen finishing. Berikutnya, proses costing bisa juga diterapkan ketika terdapat joint cost. Nah, untuk joint cost ini didefinisikan sebagai biaya bersama, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dua atau lebih produk yang berlainan, sehingga akan terdapat beberapa macam produk dari suatu proses produksi yang sama dengan menggunakan bahan baku yang sama pula. Ya, bisa dikatakan contohnya itu pada produksi batu bara. Mereka akan menghasilkan batu bara dan juga produk lainnya seperti sulfat, kemudian amonia, benzol, coal tar, gas, coke, gas oven, dan lain sebagainya. Sehingga biaya proses produksinya ini merupakan biaya gabungan dari produk-produk yang dihasilkan. Berikutnya adalah implementasi proses costing ini, perusahaan berproduksi dengan satu departemen. Contohnya saja ketika tidak terdapat WIP awal, artinya WIP-nya itu sama dengan 0. Dan kita mencoba untuk melakukan 5 langkah pada tahapan proses costing. Contohnya, untuk tahapan yang pertama atau langkah pertama kita sebut sebagai physical unit, di mana WIP awalnya sama dengan 0. Kemudian dimasukkan dalam proses ini ada 35.000 unit barang atau bahan baku. Terus jumlah yang diperhitungkan dikalkulasi menjadi 35.000 dan terdapat barang yang selesai dan ditransfer ke gudang sebanyak 30.000. Sehingga terdapat sisa sebagai work in process akhir yaitu 5.000. Kalau di sini terdapat persentase 100% dan 20%, ini adalah persentase untuk direct material dan conversion cost. Langkah kedua yaitu menghitung unit ekuivalen, di mana aliran produksinya ini ketika terdapat unit yang selesai dan ditransfer ke gudang, untuk direct materialnya masing-masing dan conversion cost-nya itu adalah 30.000 unit. Work in process-nya sesuai dengan persentase penyelesaiannya 100% dan 20%, yaitu 5.000 dan 1.000. Jadi 1.000 di conversion cost ini adalah 20%, merupakan hasil perhitungan dari 20% dikalikan dengan 5.000. Dan kalau Anda bertanya apa sebenarnya itu conversion cost, jadi conversion cost ini adalah penjumlahan dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Langkah berikutnya yang ketiga adalah total biaya produksi karena kita akan menghitung biaya per unit ekuivalen. Sebagai data yang sudah tersedia, total biaya produksinya itu adalah $146.050 ya. Dan ini merupakan pembagian dari di mana direct materialnya sebanyak $84.050 dan conversion cost-nya adalah $62.000. Unit ekuivalennya sesuai dengan perhitungan di langkah yang kedua adalah masing-masing 35.000 unit dan 31.000 unit. Sehingga biaya per unit ekuivalennya ketika biaya dibagi dengan unitnya masing-masing menghasilkan $2,4014 per unit dan $2 per unit. Oleh karena itu, kita bisa menghitung atau melanjutkan ke langkah yang keempat, yaitu total biaya ya dan akumulasi atau alokasi dari total biaya untuk langkah yang kelima. Total biaya yang diperhitungkan adalah sebanyak $146.050 dan membagi total biayanya ini ke dalam informasi berupa unit selesai dan ditransfer ke gudang itu sebanyak 30.000 unit dikalikan dengan $4,4014. 4,4 ini adalah penjumlahan dari biaya per unit untuk direct material yaitu 2,404 dan conversion cost $2. Dan ini adalah direct material dan conversion cost untuk WIP. Akhirnya,
Jadi pembagian total biayanya adalah masing-masing $12.007 dan $2.000. Ketika kita jumlahkan biayanya di langkah kelima ini sama dengan yang diinformasikan pada langkah keempat. Bagaimana Anda semakin paham ya untuk perhitungan atau tahapan dari proses costing ini. Jika Anda belum paham, maka Anda bisa mengulangi latihan perhitungan tersebut. Berikutnya ini adalah implementasi proses costing, di mana kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode rata-rata tertimbang atau disebut juga dengan weighted average cost method, dan metode first in, first out. Kita singkat dengan FIFO. Kedua metode ini sebetulnya merupakan pendekatan yang disebut sebagai alternatif untuk menangani persediaan awal dalam kalkulasi biaya proses. Jadi dalam sistem biaya proses ini, pada tiap akhir periode pertama, masih terdapat barang dalam proses pada akhir periode, di mana barang dalam proses akhir periode pertama akan diberlakukan sebagai barang dalam proses awal pada periode kedua. Contohnya saja dalam implementasinya, misalkan ada WIP akhir di bulan Agustus, itu merupakan WIP awal di bulan September. Dengan kata lain ya, pada periode bulan September tadi, misalkan sudah terdapat barang dalam proses awal. Dan untuk alokasi biaya produksi ini merupakan nanti bisa dipilih apakah Anda akan memilih alternatif untuk menggunakan metode WACM atau menggunakan metode FIFO. Dan perhitungan unit ekuivalen dalam dua metode ini, WACM dan FIFO ini berbeda karena perlakuannya pun terhadap persediaan awalnya berbeda. Kemudian kalau kalkulasi biaya FIFO ini menunjukkan unit persediaan awal yang terpisah dari biaya yang dibebankan pada unit yang dimulai dan diselesaikan dalam suatu periode. Jadi seperti itu informasi mengenai metode WACM dan metode FIFO. Namun kali ini kita akan fokus pada metode WACM terlebih dahulu secara teori, bahwa biaya persediaan awal barang dalam proses ini kalau di metode WACM itu digabungkan dengan periode yang baru. Kemudian biaya unit-unit yang ditransfer ke departemen berikutnya itu dihitung melalui perkalian jumlah unit yang ditransfer dengan biaya akhir per unit. Dan biaya persediaan awal barang dalam proses ditambahkan ke biaya dari departemen sebelumnya. Dan ada biaya bahan, kemudian biaya pekerja, dan overhead pabrik yang dikeluarkan selama periode tersebut. Kemudian biaya per unit akan ditentukan dengan membagi biaya-biaya ini dengan kuantitas produksi ekuivalen, serta unit-unit ya, dan biayanya kemudian ditransfer ke departemen berikutnya sebagai suatu angka kumulatif. Jadi seperti itu informasi dari metode WACM, sedangkan untuk metode first in first out ini terdapat perbedaan. Jadi untuk metode first in first out, biaya persediaan awal barang dalam proses ini dipisahkan dari biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dan tidak dirata-ratakan dengan biaya tambahan baru. Sehingga metode ini akan menghasilkan dua angka biaya per unit, yaitu persediaan awal barang dalam proses yang diselesaikan dan unit yang dimulai dan diselesaikan dalam periode yang sama. Kemudian juga berbeda halnya dengan metode WACM, pada FIFO ini biaya persediaan awal barang dalam proses dicantumkan sebagai satu angka yang terpisah. Dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit persediaan awal ditambah ke biaya yang tadi. Jumlah kedua biaya ini kemudian ditransfer ke departemen berikutnya. Ketika sudah dijelaskan tadi tentang metode WACM dan metode FIFO, sebetulnya kita bisa membuat perbandingannya. Kalkulasi biaya WACM berdasarkan metode WACM dan berdasarkan metode FIFO sebetulnya masing-masing mempunyai keunggulannya tersendiri.
pemilihan salah satu metode ini apakah mau memilih WACM ataukah mau memilih FIFO, itu bergantung seluruhnya pada sikap manajemen mengenai prosedur penentuan biaya yang lebih layak dan lebih praktis menurut mereka. Kalau metode WACM umumnya lebih mudah untuk digunakan karena perhitungannya pun lebih mudah ya. Metode ini paling sesuai apabila bahan baku, kemudian biaya konversi dan tingkat persediaannya itu dalam kondisi yang stabil. Sedangkan kalau metode FIFO ini paling sesuai apabila tingkat harga, bahan baku, kemudian biaya konversi atau tingkat persediaannya itu sifatnya dalam kondisi yang berfluktuasi. Jadi metode FIFO ini lebih disukai untuk kepentingan pengendalian karena biaya per unit untuk setiap periode independen terhadap periode sebelumnya. Nah, perbedaan mendasar di antara kedua metode ini terutama berkaitan dengan perlakuan terhadap persediaan awal barang dalam proses. Namun sesuai dengan informasi tadi mengenai perbandingan kedua metode tersebut, sebenarnya ada kesulitan yang dihadapi dalam prosedur akuntansi biaya proses, yaitu penentuan kuantitas produksi dan tahap-tahap penyelesaiannya seringkali kemungkinan bermasalah. Kemudian perhitungan biaya bahan seringkali memerlukan analisis yang cermat, dan industri yang menggunakan kalkulasi biaya proses ini pada umumnya merupakan jenis industri yang banyak menghasilkan produk atau bisa disebut juga dengan heterogen. Ya, jadi demikian penjelasan proses costing sebagai pendahuluan. Untuk selanjutnya akan disampaikan implementasi dari proses costing dalam bentuk contoh-contoh perhitungan. Terima kasih.